Bahkan ada dogma-dogma kalau bakar dupa, kamu itu sirik, kamu itu musyrik, kamu itu nyembah setan, ngundang itu dogma. Tetapi kita harus sadar esensi daripada dupa itu sendiri, karena dupa ini ada sebelum agama itu ada. Ya, Ibu, jadi bisa dijelaskan Ibu tentang esensi dupa, filosofi dupa. Sebetulnya dupa itu apa sih, Bu? Dupa ini kan tadi saya dapat perintah mengharumkan Nusantara. Ya kan? Iya, Bu. Untuk mengharumkan Nusantara, saya dapat petunjuknya suruh membuat dupa. Tapi arti kata petunjuk itu pasti bukan asal-asalan. Pasti ada maksud dan tujuannya. Dupa ini kan seperti ini ya. Bentuknya kebetulan yang saya diperintah dan yang saya bisa waktu itu membuat dupa dari lidi ini. Dupa dari lidi. Nah, kita lihat dupa ini kalau di semua agama, terutama di Al-Quran juga mengatakan untuk dupa itu salah satu juga disunahkan. Ya mungkin di agama yang lain barangkali ada, apalagi di Buddha dan Hindu ya. Pasti dupa itu salah satu hal yang sangat penting ya. Orang Jawa pun juga dulu banyak menggunakan dupa ya. Cuman karena terjadi perubahan zaman, pergeseran zaman, hal ini menjadi sesuatu yang asing. Yang dulunya ada jadi tiada gitu loh. Jadi bahkan ada dogma-dogma kalau bakar dupa, kamu itu sirik, kamu itu musyrik, kamu itu nyembah setan, ngundang ini, ngundang itu dogma. Tetapi kita harus sadar esensi daripada dupa itu sendiri, karena dupa ini ada sebelum agama itu ada. Kalau dulu para leluhur kita juga menggunakan wewangian, dan di agama pun disunahkan menggunakan wewangian. Mungkin kalau yang Muslim bisa dilihat di surat-surat di Al-Quran pasti ada. Apalagi kalau Hindu Buddha pasti wajib ya, tanpa ada dupa nggak bisa. Nah, kita coba, ayo kita belajar tentang dupa itu sendiri. Nah, dupa ini kan terbuat dari sarinya alam nih Mas. Lidinya, kayunya, pengharumnya itu terbuat dari sarinya alam. Iya betul Bu. Dan Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pasti punya tanggung jawab masing-masing dan punya fungsi kan. Nah, satu contoh dupa kayu gaharu. Ini harum. Siapa yang menciptakan harum? Apa kita bisa? Nggak bisa kan? Kemenyan itu harum. Cendana itu harum. Siapa yang menciptakan? Pasti sang pencipta punya maksud. Ini kan tools, ini alat, ini sarana yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan umat manusia, kan begitu toh? Betul. Ada yang diciptakan untuk persembahyangan. Dupa ini kan otomatis untuk sembahyang yang utama. Ya kan? Ada tumbuh-tumbuhan itu yang diciptakan untuk obat-obatan. Ada tumbuh-tumbuhan yang diciptakan untuk makanan, untuk kepentingan makhluk hidup. Tidak ada satu ciptaan Tuhan di dunia ini yang tidak punya manfaat. Termasuk wewangian. Karena untuk membuat dupa ini ada beberapa unsur. Pasti ada kayunya, ada bambunya, ada wewangiannya. Dan itu semua sari-sarinya alam. Satu contoh bunga saja.
Ya. Ada bunga warna putih, ada bunga warna merah, ada bunga warna hijau, kuning, dan itu punya warna, punya bentuk, punya keharuman yang berbeda-beda. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Benar. Nah, itulah kita disuruh mengungkap rahasia itu. Karena itu ada petunjuk Tuhan di balik itu. Ya. Nah, karena saya membuat dupanya itu bentuknya seperti ini, Mas, ya, ini perlu diketahui nih buat anak-anak milenial ya. Jangan takut dengan dupa. Ini tidak ada hantunya. Yang membuat juga bukan hantu. Ya, kita bisa guyon di sini ya. Benar-benar Bu, ada apa-apa kita berguyon. Ya. Jadi gini, dupa ini kalau satu, ini dikatakan lidi ya, Mas. Iya, lidi. Kalau banyak, ya, katakan banyak ini ada 100 dupa. Ya. Itu diikat jadi satu, jadi apa? Sapu kan? Jadi sapu, nggih. Ya, jadi sapu. Kalau kita bakar, kita panjatkan doa. Mungkin kalau Muslim ya, Mas ya. Kita bacakan doa sapu jagat. Iya. Itu namanya doa apa? Doa sapu jagat pasti doa pamungkas. Doa hanya menuju ke Yang Maha Kuasa. Nah, inilah fungsinya dupa. Dupa ini sebagai sarana, sebagai kendaraan untuk kita bisa nyampe ke sana. Yeah. Gitu. Tergantung arahnya mau di mana. Ini kan kendaraan, Mas. Betul. Saman datang dari Surabaya ke sini naik kendaraan kan? Iya. Tinggal terarah, mau menuju ke utara kah, mau menuju ke selatan kah, kan tergantung drivernya. Betul. Iya. Ya, mau mencet GPS kemana, ya itu yang mengarah, kan gitu. Iya. Lah dupa ini juga sama. Kalau kita niatnya untuk menuju ke jalan keimanan, menuju ke jalan ketauhidan, menuju ke jalan kebenaran, itu yang kita dapat. Tapi kalau dupa ini kita arahkan menuju jalan kejelekan, ya itu yang didapat. Pasti saya ajarkan bagaimana cara membakar dupa, kuncinya apa, itu pasti saya ajarkan. Ini kalau saya pakai bahasa saya, tinggal terjemahkan bahasa masing-masing, ya kan? Tuhan itu tahu. Bahasa apapun, bahasanya semut aja Tuhan tahu. Masa bahasa kita Tuhan tidak tahu. Tergantung sesuai dengan keyakinan, yang penting sesuai dengan hati nurani. Kalau saya begini Mas, pakai bahasa Jawa ya. Jadi sebelum saya membakar dupa, saya berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun angobong dupa. Dupaku talining iman. Urupe cahya kumala. Cahya kumala itu penerang jagat. Kukuse ngambar swarga. Jadi asapnya itu bisa sampai ke alam surgawi sana. Ingkang nampi Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah, apakah ini salah? Enggak kan? Tidak. Karena ini saya antarkan menuju kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena yang Maha Agunglah yang bisa mengabulkan segala permohonan dan permintaan kita. Nah, karena ini dupa saya aturkan kepada beliau yang membakar saya, tetapi yang mendapat berkahnya kan seluruh makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan. Biar ada berkah. Kalau ini dibarokai sama Gusti Allah, diijabah sama Gusti Allah, diridhoi sama Allah, ini nanti akan menjadi sebuah cahaya terang. Karena tadi saya jelaskan, ini talinya iman saya, ini talinya saya untuk menuju kepada beliau, keimanan saya. Urupe cahya kumala. Urupe cahya kumala itu artinya cahya itu cahaya. Kumala itu jagat, jadi menerangi alam jagat raya. Kukuse ngambar swarga. Jadi asapnya itu bisa sampai ke alam surgawi. Sampai ke surgawi loh, apalagi yang di dunia. Ya kan? Ingkang nampi Gusti Allah ingkang Maha Agung. Lho sing trimo lho yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Nah, tinggal kita mohonkan semoga berkah karunia bisa kita limpahkan ke seluruh makhluk hidup di permukaan bumi ini. Kalau ini bisa berjalan, Mas, apakah ini enggak menjadi sumber cahaya? Bisa. Kan tergantung niat. Zaman kalau niatnya menuju kebaikan, ya pasti dikabulkan kebaikan itu. Saya terus terang aja, ini saya selalu wanti-wanti Mas kepada siapapun yang menggunakan dupa saya.
Karena dupa ini sudah dipasupati, kalau orang Bali bilang dipasupati. Dipasupati itu sudah dianugerahi, sudah di blessing. Oh ya. Jadi ini sudah dupa khusus, karena memang dupa ini saya buat di titik pancer di Candi Sumberawan. Oh. Gitu. Di titik pancernya Candi Sumberawan. Ini enggak sembarangan, makanya dupa ini tidak saya jual di luar. Hanya ada di sini. Saya tidak jual di pasar. Cari keliling di toko dupa enggak ada, hanya ada di sini. Karena petunjuknya dupa ini untuk menyambung benang emas yang terputus. Jadi kita ini disambungkan. Jadi bisa kumpul bersama, duduk di sini bareng-bareng. Ini karena kehendak. Karena memang waktunya kumpul dan saatnya kumpul. Akhirnya jadi keluarga kan? Jadi ngangeni kan? Nah, itu. Jadi ini untuk apa? Menyebar kebaikan. Nah, ada nggak unsur dengan diri kita? Nah, ada nggak kaitannya dengan diri kita? Gitu loh. Ya, ada tak Bu? Ada dong. Ada. Nah, kalau di Al-Quran dikatakan bahwa manusia terbuat dari segumpal tanah. Betul nggak? Betul. Ini ada unsur tanah nggak? Ada. Ada. Kamu bisa tumbuh dewasa, ada unsur tanah nggak? Dari bayi hingga sekarang ini pasti ada unsur tanah, nggak ada nasi, nggak ada sayur, kira-kira bisa hidup nggak? Oh iya, betul. Jadi kita ini, tanah ini di dalam diri kita jadi apa? Jadi raga. Ya. Jadi kita bisa bertumbuh, ini butuh unsurnya tanah. Ya. Dan di sini ada di dupa. Dasar raganya dupa ini dari sarinya tanah. Itu loh. Oh iya. Ya. Terus untuk membuat dupa, ini harus ada unsur air. Ya. Ya kan? Saya adonan dupa ini butuh air loh. Ya. Dan air yang saya ambil air Tirta Amarta loh, air Sumberawan. Ya kan? Air suci. Ya. Jadi untuk saya ngadon dupa ini harus ada unsur air. Saya tanya, di dalam dirimu ada air enggak? Ada. Darah merah, darah putih, cairan yang ada di dalam organ tubuh kita. Ya betul enggak? Betul. Dan itu posisinya 70%. Makanya manusia bisa tahan lapar, tapi dia tidak bisa tahan haus. Ya kan, nanti pasti dehidrasi. Nah, jadi ada kan unsur, jadi ada kesamaan enggak dengan diri kita? Ada, sama. Terus untuk membuat dupa, saya pasti menggunakan ada unsur angin. Ada angin. Udara, Bu. Bagaimana udara ini, keharuman dupa ini bisa menyebar kalau tidak ada udara? Betul. Kamu butuh udara enggak? Butuh. Coba kamu nggak makan, nggak minum sebulan bisa paling dehidrasi. Coba gak nafas 5 menit. Ya. Ya. Jadi artinya ada kesamaan kan? Iya. Jadi ini adalah saudara kita. Angin pun saudara kita, udara, air pun saudara kita, tanah pun saudara kita. Ya kan? Kedudukannya di mana kalau di badan? Angin itu kedudukannya di paru-paru. Gitu loh. Paru-paru itu membutuhkan angin, membutuhkan oksigen, otak butuh oksigen dan lain sebagainya. Tidak ada oksigen ya halu nanti bisa wassalam 10 menit ayo puasa. Gak napas. Ayo nggak usah lama-lama 10 menit gak napas. Nggak pasti nggak bisa kan? Iya, Bu. Nah terus untuk membuat dupa tidak lepas unsur matahari, Mas. Matahari itu gunanya untuk mengeringkan. Ya. Ini kan basah nih. Setelah basah saya butuh matahari untuk mengeringkan. Ada nggak unsur matahari di dalam diri kita? Nah ini. Kan? Ada nggak, Bu? Ada. Pasti ada. Panca indera kita itu membutuhkan unsurnya matahari. Kamu bisa melihat kalau nggak ada cahaya gimana? Oh iya. Ya. Mendengar butuh kecepatan cahaya. Iya. Suara ini kita bisa nyampe ke ini gelombang cahaya. Kita bisa membau, ini bau harum, bau tidak harum, itu ada gelombang cahaya yang mengantarkan. Jadi matahari itu adalah unsur yang bisa menghidupkan panca indera kita. Gitu.
Jadi ini ada unsurnya. Dan ini juga pancarnya bumi kan? Ya, Pancarnya jagat itu kan matahari. ya, betul. Senternya. Senternya, ya. Semua membutuhkan energinya Matahari. matahari. Dan di sini juga ada unsur matahari. Iya, lengkap. Nah, untuk membakar dupa butuh api enggak? Tadi kan Butuh. cahaya, jadi butuh api. Iya. Nah, tubuh kamu ada apinya enggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Tubuh kita pasti ada api. Dikendalikan oleh siapa? Oleh jantung. Coba kalau kamu lagi orang meninggal, Ya, dingin apa hangat? dingin. Dingin berarti apinya Padam. padam. Jadi jantung kita ini fungsinya untuk mengendalikan stabilitas panas tubuh. Oh, oke. Ya, panas tubuh kita. Panas tubuh manusia normal 36 sampai 38 derajat. Iya, Di atas itu pasti terlalu panas, di Iya. bawahnya terlalu dingin. dingin. Betul. Ya, kalau terlalu panas orang itu berarti ada organ di dalam tubuhnya yang Rusak. tidak Ya, nggak sehat, tidak seimbang. Terlalu dingin pun juga tidak seimbang. Iya. Kalau sudah padam ya pasti sudah meninggal. Jadi ini untuk menjaga stabilitas. Ini juga sama. Harumnya dupa keluar kalau dia masih menyala. Iya. Nah, Ya, jangan benar. takut dengan ini. Iya, betul. Para rohaniawan, para spiritualis, tolonglah dikaji lebih dalam. Ya. Ayo kita renungkan. Benar. Ayo ini jadikan kendaraan Hmm. menuju keimanan kita semakin kuat. Nah, negeri kita pernah mencapai kejayaannya karena dulu leluhur kita selalu rajin membakar keharuman. Dengan membakar kemenyan, Iya. dengan membakar cendana, dan wewangian yang lain. Dalam mengaturkan persembahan, leluhur kita itu dulu selalu memakai keharuman. Oh, Nah, sekarang umat muslim nih, ayo yang belum pernah tahu bahwa dupa ini dipakai atau keharuman ini dipakai di negeri Jazirah Arab sana, saya berdoa semoga diberi kemampuan untuk bisa pergi ke sana. Kalau di sana itu hampir semua rumahnya orang Arab pasti menggunakan wewangian. Yang asal wewangiannya itu dari negeri kita. Oh. Yaitu kayu gaharu, cendana, dan kemenyan. Di negeri sana tidak ada tumbuhan itu. Ini tumbuhan itu hanya ada di negeri Nusantara. Iya. Dan di Al-Quran dikatakan bahwa kayu gaharu adalah pohon yang diturunkan dari surga ke bumi. Dan itu hanya tumbuh di bumi ini. Cendana hanya tumbuh di bumi Nusantara. Kemenyan hanya tumbuh di bumi Nusantara. Jadi kalau di Arab sana kebetulan alhamdulillah nih Mas, saya pernah diizinkan sama Allah untuk saya umroh. Saat itu saat Isra Mi'raj. Saat pintu Ka'bah dibuka, saya diberi kesempatan untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Menyaksikan ritual pada saat pintu Ka'bah mau dibuka itu dibakari kemenyan, gaharu, dan cendana. Itu ritualnya di negeri sana. Kok yang di sini takut? Padahal ini negeri surga. Ayolah kita mulai, tergantung niatnya. Tergantung apa supaya doa kita dipercepat dan dikabulkannya. Tetapi dupa yang memang betul-betul dibuat dengan niat suci. Makanya dupa ini bukan dupa dagangan. Saya pasti pesan kepada siapapun yang menggunakan dupa. Saya wanti-wanti. Biar nggak buat main-main. Karena ini betul-betul saya buat sendiri, dari tangan saya sendiri, saya racik sendiri, saya bungkus sendiri dari tangan saya. Apakah saya di tengah keheningan ini membuat dupa terus untuk main-main? Kan enggak kan? Tapi tak lepas dari hati, badan, pikiran, jiwa saya menyatu di sini memohon kepada Sang Pencipta agar ini menjadi kendaraan yang terbaik bagi umat manusia menuju jalan keimanan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. Terima kasih. Sampai ketemu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu hati.